Halo sahabatku semua, jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, ini adalah general reading energi banyak orang. Bisa resonate dengan kamu, bisa juga tidak, atau bisa juga terbolak-balik. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman, karena ini hanyalah bersifat prediksi, jadi ini tidak pasti. Karena yang pasti hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk support channel YouTube aku ya, dengan cara like, comment, dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membacakan tentang love reading ya. Ingat ya teman-teman, ini adalah energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, atau hanya sepenggal-sepenggal nih yang cocok. Jadi bijak-bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Di sini kamu merasa kesepian ya. Kamu merasa capek, lelah berjuang sendiri. Ibarat menanam pohon di tanah yang gersang, ya gimana bisa tumbuh? Yang tumbuh aja layu gitu. Jadi kamu capek memperjuangkan sendiri, merawat sendiri. Ternyata balasannya, ekspektasinya tidak sesuai dengan harapan kamu. Jadi kayak kamu itu terdampar di padang pasir. Sepertinya kamu sedang berhadapan dengan seseorang yang punya target sendiri dalam hidupnya. Mungkin beberapa dari mereka adalah tipe yang money oriented atau material thing, sehingga kadang-kadang memanfaatkan rasa cinta untuk kepentingan pribadi, untuk keinginan atau tujuan-tujuan tertentu dalam hidup mereka. Kemudian di sini tentang keyakinan. Karena di sini aku juga melihat dari salah satu pihak ada yang masih memiliki keyakinan bahwa mungkin hubungan ini masih bisa diperbaiki atau masih ada harapan ya, keinginan untuk bersama seseorang tersebut. Tapi aspeknya luas ya. Yang aku lihat sepertinya memang kamu capek, kamu lelah kerja sendiri, sementara dianya tidak. Jadi kayak kamu lelah berjuang sendiri. Ibarat kayak burung ya, kalau terbang dengan satu sayap maka nggak bisa. Kaki juga gitu, kalau berjalan dengan satu kaki ya timpang jalannya. Itu yang kamu rasakan ya dalam koneksi ini. Kamu berhadapan dengan seseorang yang mungkin cuek atau memang egois banget, yang dia pikirkan tentang bagaimana value-nya dia, bagaimana tentang apa yang bisa dia dapatkan dalam suatu hubungan. Materialistis ya terlihat di sini. Dan di sini aku lihat memang salah satu di antara kalian menginginkan adanya awal mula baru. Atau kamu memang karena capek berjuang sendiri. Kayak hubungan ini, hubungan yang mati suri, hubungan yang stuck. Ya, nggak bergerak kemana-mana. Ya, gini-gini aja. Nggak bisa diangkat. Sampai salah satu atau satu ketika aku lihat ada yang di ghosting di sini. Ada yang ditinggalkan begitu aja. Ya. Ada yang pakai perdebatan, tapi nggak banyak ya, lebih banyak yang di ghosting kalau aku lihat. Ya, ketika kamu mempermasalahkan, misalnya ada sesuatu yang ingin kamu tanyakan yang tidak berkenan di hati dia. Di sini aku lihat energinya tidak terima. Jadi dia nggak mau terima masukan-masukan apapun dari kamu. Dan di sini juga aku lihat ada yang sedang mencoba untuk bangkit. Ya. Dari keterpurukan, mencoba berani lagi, mencoba untuk punya keyakinan lagi.
beberapa di antara kalian dihadapkan sampai dengan kayak menghadapi situasi insecure ya kalau aku lihat. Makanya di sini lagi membangun kepercayaan diri lagi. Kamu juga berhadapan dengan seseorang yang misterius. Terlalu banyak yang dia sembunyikan, terlalu banyak drama, terlalu banyak intimidasi juga. Intriknya ya lumayan karena mungkin kamu berhadapan dengan seseorang yang drama queen. Tapi di sini kamu mencoba santai. Kamu lebih mencoba untuk mempelajari apa yang sudah terjadi. Mencoba untuk lebih memaknai hidup, ya mencari jati diri. Ada peningkatan spiritual yang kamu dapatkan setelah kejadian ini. Ya. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang sudah mulai mencoba untuk move on, membuka hati kembali, atau memang sudah ada yang suka nih sama kamu. Ya, jadi yang aku lihat memang kamu berhadapan dengan seseorang yang maunya tangannya di bawah. Kamu capek ngasih dia terus. Kamunya capek mensupport dia terus. Tapi dianya egois banget gitu. Yang aku lihat energi dia, ada energi penyesalan. Tapi sekedar menyesal begitu aja ya. Tapi dianggap angin lalu. Beberapa di antara mereka lagi struggle juga. Struggle dalam artian mungkin ada yang karena kalau gini ya, kalau dia sama kamu ya namanya dalam suatu hubungan kalau pakai ekspektasi atau pakai benefit atau pakai sesuatu yang dia inginkan. Jadi ke siapapun akan ngulang hal yang sama. Jadi kalaupun di sini ada seseorang yang sudah memiliki pasangan lagi di luar sana, aku lihat gambarannya ada ketidakpuasan dalam diri dia terhadap pasangannya. Jadi memang benar-benar posisinya manipulatif. Ada juga energinya, kenapa aku bilang mereka struggle. Ada beberapa dari mereka mungkin sepertinya agak mendapatkan sedikit karma lah ya. Jadi kayak kemarin dia itu jahatin kamu, sekarang dia dijahatin lagi sama orang lain. Kemarin dia nyakitin kamu, sekarang dia disakitin lagi sama seseorang tersebut gitu. Jadi sekarang dia sedang dihadapkan dengan situasi teparti. Kalau yang sudah berpasangan lagi. Kalau memang kamu tahu dia pun masih sendiri tapi belum berpasangan, berarti ini ketika bersama kamu memang dihadapkan dengan situasi teparti ya hubungan kalian. Di sini memang ada seseorang yang bisa dikatakan sampai hari ini dia masih ingin jadi orang yang the best, pengen yang terlihat unggul, pengen dipuji-puji, pengen dialah yang nomor satu. Aku lihat dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi, yang memiliki power. Jadi itu yang menyebabkan dia jadi egois. Ya, egois banget. Jadi kayak dia nggak pernah takut melakukan apa-apa. Dia nggak pernah takut apa yang dia inginkan. Dan di sini aku lihat kayak dia itu sedang dihadapi dengan situasi penyesalan. Aku lihat kuat ya, melihat sepertinya beberapa dari mereka sudah memiliki orang lain, tapi kali ini mereka yang kecewa dengan orang tersebut. Karena ada situasi teparti, ada keinginan untuk loncat lagi, pindah lagi, ya. Jadi kayak memang seneng gonta-ganti pasangan atau memang ya seneng lah berpetualang gitu ya. Jadi dia masih di siklus atau di circle yang sama. Dianya seperti belum ada perubahan dalam dirinya. Walaupun sebenarnya ada penyesalan, ya, ada penyesalan dalam diri dia terhadap kamu atau terhadap orang lain yang pernah dia sakiti. Tapi ya dia realistis aja ya. Ya itu sudah terjadi, hidup terus berjalan. Kenapa juga mesti dipikirin gitu. Kayak dia tuh punya pikiran ya patah satu tumbuh seribu. Beberapa dari mereka sekarang lagi defensif ya. Penyesal membuat dia jadi defensif, sedikit insecure ya. Mencoba untuk melakukan sebuah perubahan lagi dalam hidupnya. Mencoba mencari cara bagaimana mereka bisa tetap survive ya dalam hidupnya. Mungkin ada gambaran dulu mereka adalah tipe-tipe pejuang bagaimana bertahan hidup hingga sekarang. Ya, memang hidup harus terus semangat. Nah, di sini kamu berusaha untuk menjadi seseorang yang lebih tegar, berusaha untuk membahagiakan diri kamu, lebih banyak melakukan penarikan diri atau lebih banyak mungkin sekarang yang mungkin ada yang curhat sama teman, konseling atau memang ada yang lebih banyak menghabiskan waktu bersama seseorang atau keluarga ya. Jadi
ketika kamu masih mencintai orang ini sebesar apapun dia menyakiti perasaan kamu, tapi ada perasaan nyaman yang masih tersimpan di relung hati kamu. Kamu berharap dia datang lagi memperbaiki hubungan. Beberapa ada yang sudah saling blokir, ya. Memang sudah tidak terkoneksi lagi. Bahkan media sosial pun diblokir. Kadang-kadang kamu sampai bingung nih mau stalking dia lewat mana gitu. Beberapa masih mengharapkan dia kembali dan menunggu dia, ya. Jadi mau tidak mau ya jalani hidup, tapi berharap dia kembali walaupun kamu tahu dia sudah melukai perasaan kamu. Jadi fokus sama impian kalian, ya, tentang masa depan kalian. Kalau kita punya keyakinan tentang apa yang kita cita-citakan, tentang masa depan kita, maka itu kemungkinannya akan sangat besar. Kalau memang di sini kalian fokusnya sama pencapaian kalian, tentang masa depan, ketika kalian fokus, maka itu akan menjadi sebuah kenyataan. Jadi memang ada gambaran, ada rezeki yang meningkat dalam diri kalian. Ya. Di sini mungkin kamu merasa atau kamu memang jangan-jangan kalian adalah true love nih satu sama lain, atau kalau yang memang nanti move on mungkin kamu akan bertemu dengan true love-nya kamu. Kalau memang di sini adalah kamu sama dia adalah true love, ya, karena kamu memiliki keyakinan dalam penantian, ya. Tapi kadang-kadang kita tidak pernah tahu waktunya semesta itu kapan mempertemukan kita kembali. Kadang-kadang butuh waktu lama, setelah terjadi kegagalan nanti tiba-tiba akhirnya kalian dipertemukan kembali. Bahkan ada yang sudah menikah lama sampai punya anak, tiba-tiba ada yang meninggal atau terpisah di antara mereka. Tahu-tahu kalian dipersatukan lagi, ya. Jalannya memang masih panjang. Tapi kalau memang kamu punya keyakinan, bisa jadi, ya, enggak ada yang enggak mungkin. Cuman prosesnya yang lama. Bahkan kadang-kadang ada udah dua-duanya sama-sama menikah, tiba-tiba nanti bertemu lagi. Ya. Kadang-kadang true love itu juga agak aneh sih. Jalan cerita di dunia ini kadang-kadang random banget, ya. Jadi coba lihat sisi baik seseorang. Jadi fokus dalam cinta itu jangan fokus sama ketika seseorang menyakiti perasaan kita aja. Kadang-kadang kita butuh sadar nih. Mungkin kita tanpa sengaja juga pernah menyakiti perasaan seseorang, atau bahkan kita, ya, atau pasangan kita. Jadi coba cari sisi baik, sisi buruk, dipertimbangkan lagi ke arah mana, ya, karena sebaik-baiknya orang pasti punya sisi jahat. Begitu juga sebaliknya. Sejahat-jahatnya orang pasti punya sisi baiknya. Oke, teman-teman, aku rasa sampai di sini dengan aku. Mohon maaf jika ada kesalahan. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan dengan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Dadah.